Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Dan saat ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan tentang proses ekstrak, transform, download yang biasa dilakukan dari bisnis intelijen. Nah, merupakan mata kuliah dari yang dibimbing oleh Bapak Aulia Rahman. Nah, langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya ETL itu? ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load, atau yang bisa kita artikan ekstrak sebagai mengambil atau mengambil data dari website atau dari berbagai sumber manapun dan akan diolah. Dalam proses transform, setelah diolah kita akan melakukan proses load. Proses load itu adalah mengunggah kembali data ke dalam data frame yang baru. Nah, secara singkatnya ETL adalah data mentah yang diolah secara terstruktur agar menjadi data yang informatif dan konsisten sebelum dimasukkan ke data warehouse ataupun untuk analisa data. Nah, kegunaan ETL pada organisasi biasanya itu adalah organisasi membutuhkan sebuah data yang baru untuk dimasukkan ke dalam sistem yang baru. Begitu. Dari contohnya sistem yang lama pasti ada datanya dong yang lama. Nah, data yang lama itu diekstrak, lalu ditransform dan diolah sedemikian rupa, nah, agar menjadi data yang baru untuk digunakan dalam sistem yang baru. Dan biasa juga dilakukan untuk analisa data seperti analisis konsumen, analisis sentimen ataupun customer segmentation, prediksi dan juga regresi. Nah, dalam proses ETL ini kita ada 3 proses, yaitu pertama ekstrak, transform, download. Ekstrak ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bisa dari website atau file berbentuk CSV, Excel, SQL Server, ataupun kita dapatkan datanya dari wawancara. Begitu. Nah, setelah ekstrak diselesaikan atau ekstrak sudah kita ambil semua datanya, lalu ditransform. Nah, transform ini adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan data baru yang lebih baik dari sebelumnya, ataupun proses data untuk menganalisa data. Dan dalam proses transform ini biasanya tahapan yang paling lama, di mana transform ini meliputi berbagai langkah, yaitu pembersihan data atau data yang tidak konsisten jadi konsisten, ekstraksi fitur di mana kita memilih dari sekian banyak fitur, kita memilih beberapa fitur yang berguna saja, scaling fitur, bahkan analisa data juga dilakukan pada proses transform. Nah, setelah semua itu sudah dilakukan, kita akan masuk ke proses yang namanya load. Nah, load ini adalah mengunggah data yang sudah kita olah ke data frame yang baru. Sebagai contohnya, saya akan melakukan studi kasus analisa data dari data yang saya dapatkan di Kaggle adalah bank atau perusahaan penyediaan kartu kredit ingin menaikkan profitnya dengan cara melakukan pemasaran atau memberikan promosi sesuai dengan kategori pelanggan kartu kredit. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya customer segmentation. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke dalam studi kasusnya ya. Yang pertama itu kita akan melakukan proses ekspor. Nah, proses ekspor ini terbagi menjadi 2 langkah di sini. Yang pertama adalah download dulu data frame-nya atau data set-nya dari website Kaggle ya. Dari website Kaggle sini, credit card dataset for clustering. Nah, setelah di-download, tentunya kita akan memanggil datasetnya untuk diolah ke dalam Google Colab di sini. Saya menggunakan Google Colab di sini. Oke. Nah, setelah Google Colab digunakan, setelah ekstrak itu dilakukan, kita akan masuk ke dalam proses yang namanya transform. Nah, transform ini biasanya proses yang paling memakan waktu sangat lama. Oke, yang pertama kita adalah mengambil dulu data informasi dari data frame-nya. Nah, dimana kita bisa lihat di sini ada 8.950 data atau 8.950 baris dan 17 kolom. Setelah itu kita lihat dulu apakah ada nilai yang kosong. Ternyata ada, 2 tabel ini memiliki nilai yang kosong, minimum payment dan juga credit limit. Nah, kita di sini itu memanipulasi datanya tidak bisa langsung untuk
ada data yang kosong nih, kita hilangkan saja. Tentu saja itu tidak bisa atau tidak mungkin, karena data yang digunakan itu biasanya penting. Jadi kita ambil saja nilai tengahnya atau meannya. Setelah kita ganti jadi mean, nah tidak ada lagi data yang kosong. Kita cek duplikasi datanya, ternyata tidak ada data yang terduplikasi sama sekali. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuang yang namanya customer ID atau kolom customer ID, karena menurut saya ini untuk melakukan analisa atau melakukan analisis customer segmentation ini tidak memerlukan yang namanya customer ID. Yang dibutuhkan adalah fitur-fitur selanjutnya. Nah, setelah itu kita lakukan standar atau scalar fitur atau scale featuring, dimana kita menyamakan semua karakter data dari masing-masing kolom. Misalkan di balance ini ada 2 dan di balance frekuensi itu ada 1. Nah, 1, atau sekian lah. Nah, scalar fitur ini adalah menyamakan seluruh panjang karakter menjadi sama. Jadi misalnya balance ini ada 5 karakter dan semua tabel akan mengikuti menjadi 5 tabel begitu. Setelah scalar fitur dilakukan, kita masuk ke proses k-min atau proses clusternya. Di sini clusternya saya menggunakan k-min atau k-min network. Nah, itu menurut dari proses elbow-nya ditemukan nilai yang sesuai adalah 5, dan ternyata setelah dievaluasi cluster yang paling bagus adalah 4 nilainya. Jadi kita menggunakan clusternya adalah 4 atau menjadi 4 segmentasi. Setelah segmentasi dilakukan, tentunya kita akan atau ingin menampilkan grafik untuk menampilkan segmentasi tersebut apakah sudah terdistribusi dengan baik atau sudah tersegmentasi dengan baik. Bagaimana caranya? Kita memerlukan PCA atau Dimensionality Reduction. Nah, Dimensionality Reduction ini secara singkat kita adalah menyederhanakan 17 tabel ini atau 17 kolom ini menjadi 2 kolom saja agar lebih sederhana dalam menampilkan grafiknya. Seperti itu. Bagaimana sih cara kerjanya PCI? PCI itu cara kerjanya adalah mengambil seluruh nilai dari semua fitur yang ditampilkan tadi. Di sini kita ada 17 fitur. Nah, mengambil semua nilai dari 17 fitur ini hanya menjadi 2 fitur seperti itu. Nah, kita tampilkan untuk proses clusteringnya sudah terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, dan 4 sudah terdistribusi dengan sangat baik. Nah, setelah clustering sudah dilakukan, kita akan melakukan yang namanya load atau memasukkan nilai clusternya ke dalam data frame yang akan digunakan untuk melakukan prediksi selanjutnya. Nah, prediksi ini digunakan untuk membuat aplikasi agar memudahkan si sales untuk mengkategorikan customer segmentasi atau mengkategorikan beberapa pelanggan nantinya. Seperti itu. Dan untuk kode ini adalah proses loadnya. Begitu. Setelah kita melakukan load data frame, tentunya kita harus tahu dong apa sih yang menjadi karakteristik di setiap cluster. Nah, kita gambarkan grafiknya juga. Jadi cluster dengan sintak ini for C in cluster df.row. Ini contoh penggulangan untuk melakukan grafiknya. Seperti itu. Kita dapat lihat berbagai macam karakteristik dari cluster 1, 2, 3. Nah, ini merupakan hasil dari analisa data yang kita lakukan dalam proses transform. Nah, dan proses transform ini sudah kita load ke dalam data frame yang baru, di mana data frame yang baru ini akan kita gunakan sebagai prediksi di aplikasi yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Aplikasi ini bertujuannya untuk apa sih? Aplikasinya itu bertujuan untuk membantu sales untuk menentukan atau memprediksi customer masuk ke dalam segmentasi yang mana agar promosi yang diberikan oleh sales tepat sasaran. Seperti itu. Cukup
sekian dari saya tentang penjelasan ekstrak Terraform download dan juga dengan studi kasusnya proses ETL untuk melakukan analisis data customer segmentasi. Sekian dan terima kasih.